Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-21. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan hidayah, taufik, inayah, ridha kepada kita, bisa mengisi bulan suci ini dengan hal-hal yang positif, menambah ilmu, menambah relasi, dan semakin bertambah kepedulian kita kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Mari kita teruskan kajian fiqh zakah yang masih membahas soal kewajiban zakat bagi anak kecil. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan la ruhi syekhina Muhammad Qayyim Munji wa syekhina Muhammad Ahmad Sal Mahmud, syekhina Amhan Nabi Abdillah wa syekhina Abdul Kamal wa syekhina Ali Fatah Yahqub wa syekhina Rohami Anmas wa syekhina Zainuddin Jamiyati wa Turujo wa jami'i walidina wa ajdadina wa jadadina wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa mutawwiriha wa muharrikiha wa a'dha'iha wa jami'i nahdin wa nahdiyat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hunaka jumlatu umurin. Di sini kita meneruskan kajian kemarin. Di sini ada banyak masalah, banyak urusan atau banyak kajian yang seharusnya anunabbiha 'alaiha, kita menjelaskan, mengingatkan pada masalah-masalah itu. Awalan, urusan yang pertama an-nasobiyah, sesungguhnya anak kecil, laisa, tidak ada anak kecil itu mafrudon, itu diwajibkan. Anak kecil itu tidak diwajibkan ayyakuna yatiman. Kajian pembahasan ini tidak fokus pada anak kecil. Artinya tidak harus sobi itu berupa anak yatim. Hatta tadkhula, sehingga masuk al-atifatu, ada sesuatu yang menghubungkan fil hukmi, di dalam hukum ini, fi hadhil qadiyah, dalam masalah ini. Tidak harus anak kecil itu dikonotasikan sebagai anak yatim. Tidak harus hanya anak yatim yang punya harta. Kenapa? Fakat yarithu, terkadang anak kecil itu mewaris al-mala, harta. Dia mewarisi an ummihi, dari ibunya. Au yamlikuhu, atau anak kecil itu memiliki harta bitorikil hibah, dengan jalan hibah, pemberian dari pamannya, dari kakeknya, dari macam-macam. Ada anak misalnya yang ditinggal pisah misalnya sama kedua orang tuanya, tidak yatim, tapi kemudian kakeknya memberikan dia sebidang sawah untuk masa depan dia pada saat dia masih kecil. Itu ada. Awil wasiati, atau dengan jalan wasiat, min jadin, dari kakek, au qaribin, atau kerabat, au gharibin, atau orang lain, orang asing, kemudian memberi anak itu. Walihada, oleh karena itu, kami berpandangan annal ulwan, sesungguhnya tema al-asdaqo yang lebih relevan, yang lebih tepat, lihadihil masalah, bagi problem ini, huwa, tema yang pas, yang al-asdaq, az-zakatu fi malis sobiyi, zakat pada harta anak kecil, la fi malil yatim, bukan zakat pada harta anak yatim. Wal nadhkur, sebaiknya kami sampaikan, annaha, sesungguhnya zakat pada harta anak kecil qad takunu ulufan, terkadang itu dalam jumlah yang besar, ya, ribuan, jumlah banyak sekali.
au asyaratil uluf, atau berpuluh-puluh ribu, au mi'atil uluf, atau beratus-ratus ribu, minal junaihat, dari pons, uang pons, awid dananir, atau dari dinar. Jadi tentu melihat harta dari anak kecil itu. Ini yang pertama. Jadi pembahasan kita jangan terkungkung, jangan dibatasi, dan jangan berkutat hanya pada malul yatim, harta anak yatim, tapi secara umum malus sobiyi, harta anak kecil. Karena itu tadi, kadang anak kecil mempunyai harta tidak dari jalan waris, tapi dari jalan hibah dari kerabatnya, dari orang lain yang tidak diketahui, dan lain-lain. Berapa nilai zakatnya ya tergantung kadarnya, bisa dalam jumlah yang kecil atau bahkan dalam jumlah yang besar. Fanian, pertimbangan yang kedua atau problem yang kedua, hal penting yang harus saya sampaikan, kata Yusuf Al-Qaradawi, annal ahadis, sesungguhnya hadis wal athar, dan athar bisa bermakna jejak para sahabat, qad nabbahat, mengingatkan, ahadis wal athar, al ausia, orang-orang yang yang berwasiat, yang menerima wasiat itu ya, ala wujubi tathmiri amwalil yatama, harus mengembangkan harta-harta anak yatim. Orang yang punya diwasiati untuk mengelola harta anak yatim itu diwajibkan mengembangbiakkan, membuahkan, memproduktifkan harta anak yatim. Hatta latal tahima, sehingga tidak memakan harta anak yatim az-zakatu, zakat. Harus dikelola secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan inilah yang digunakan untuk berzakat, sehingga harta pokok anak yatim itu tidak berkurang, tidak dimakan oleh zakat. Fa fi hadithi Amr bin Syu'aib, di dalam hadis Amr bin Syu'aib an abih, dari bapaknya, an jaddih, dari kakeknya, qal, berkata, khotoba, berpidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa, kepada manusia. Faqala, Nabi bersabda, ala, ingatlah, man waliya yatiman, ingatlah orang yang menguasai, orang yang mengasuh anak yatim, lahu malun, yang anak yatim itu punya harta, fal yatajir lahu, maka jadikan usaha, jadikan dagang, perdagangkan harta itu, jangan kamu biarkan, fihi wala yatsrukhu, dan jangan kau tinggalkan, orang itu jangan meninggalkan, fatakuluhu sodaqah, karena akan dimakan oleh sodaqah atau zakat. Jadi orang yang diserai untuk mengasuh anak yatim, maka dia harus mengembangbiakkan hartanya supaya ada keuntungan, dan keuntungan itu digunakan untuk berzakat. Fa fi hadits Yusuf ibni Mahak, di dalam hadis Yusuf bin Mahak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul bersabda, ibtaghu bi amwalil yatama. Ibtaghu, carilah, artinya kembangkanlah, bi amwalil yatama, dengan harta-harta anak yatim, la tudhibuha as-sadaqah, la tudhib, jangan memakan harta anak yatim, as-sadaqah, itu apa sedekah, jangan sampai dimakan, dihilangkan oleh sedekah. Kalau begitu bagaimana? Fawajibun, maka wajib, alal qaimina, bagi orang-orang yang mengasuh, biambil yatama, dengan urusan anak-anak yatim. Apa yang wajib bagi mereka? Ayyanmu, supaya mereka mengembangbiakkan, menumbuh kembangkan, amwalahum, harta-harta anak yatim.
Kama yajibu alaihim, sebagaimana wajib bagi mereka al-qaimina, orang-orang yang mengasuh anak yatim, ayyukhriju, untuk mengeluarkan az-zakat anha, dari harta-harta anak yatim. Jadi mereka punya tugas dua. Pertama, memproduktifkan, mengkembangbiakkan harta anak yatim. Yang kedua, membayar zakat dari harta anak yatim itu. Naam ya, inna fi hadainil hadisaini, sesungguhnya dalam dua hadis ini dha'fan, ada sisi lemahnya, min jihatis sanati, dari arah sanad, abil ittisali, atau ketersambungan. Walakin yuqawwihima, tetapi meskipun lemah ya, dari arah mata rantai ini rawi, tetapi menguatkan dua hadis itu. Awalan, yang pertama, anna hadzal makna, sesungguhnya makna hadis ini, bahwa orang yang mengasuh harta anak yatim harus mengembang biakan hartanya dan mengeluarkan zakatnya. Makna ini qatruya, sungguh diriwayatkan, substansinya ini, kontennya ini, min iddati turukin, dari banyak jalan, yuqawi ba'duha ba'dun, yang sebagian dengan sebagian yang lain itu saling menguatkan. Ini yang pertama. Wa tsalitsan, yang kedua, annahu qad sahha an ba'di sahabah ma yuwafiquhuma. Annahu, sesungguhnya perkara, qad sahha, sungguh telah sah, benar, an ba'di sahabah, dari sebagian sahabat, ma, sesuatu, yuwafiqu, yang mendukung, nyocoki, artinya nepati, mendukung, huma, kepada dua hadis itu. Praktek sahabat itu mendukung dua hadis itu, bahwa harta anak yatim harus dikeluarkan zakatnya, tapi juga harus dikembangbiakkan. Ini. Wa tsalitsan, ini kembali tsalitsan pada yang beberapa masalah yang harus disampaikan. Yang nomor 3, annal amra bil ittijar, annal amra, sesungguhnya perintah, bil ittijar, dengan memperdagangkan, fi amwalil yatama, di dalam harta-harta anak yatim, huwa al mulaim, perintah itulah yang paling relevan, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, warzuquhum fiha waksuhum, warzuqu, dan berilah rizki kamu semua, berilah hum, kepada anak yatim, fiha, di dalam hartanya, waksuhum, dan berilah mereka pakaian yang layak, pantas pakai. An-Nisa ayat 5. Walam yaqul, Allah tidak berfirman warzuquhum minha, tapi warzuquhum fiha. Artinya fiha di sini berarti harta itu tidak berkurang, karena masih tetap di dalam, tidak minha. Kalau minha dikeluarkan, berilah rizki mereka dari. Nah, ini analisis kebahasaan yang menarik antara min dan fi. Warabi'an, yang keempat, annahu yuwafiqu manhajal Islam al-am fi iqtisadi al-qaim ala ijabi thamir wa tahrimil kanzi. Annahu, sesungguhnya ini bahwa harta anak yatim harus dikembangbiakkan. Yuwafiqu itu sesuai, relevan, manhajal Islam, metode Islam, al-ami, yang umum, fi iqtisadi, di dalam sistem ekonomi Islam, al-qaim, yang selalu mendorong, menegakkan ala ijabi samir, untuk mengharuskan, mengembangbiakkan harta, wa tahrimil kanzi, tapi juga mengharamkan menyimpan uang dalam dong, karena itu memang larangan yang sudah masyhur. Innal ladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Itu larangan, larangan menyimpan harta, tidak mengeluarkan untuk berzakat. Itu ancamannya sangat keras. Wal khitabu
sasaran dari firman Allah itu fil ahadis al-madhkur, di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan, yutawajjahu itu dihadapkan, diperuntukkan ila aulia ilyatama, bagi orang-orang yang mengasuh anak yatim, khosotan secara khusus, wa ila jama'atil muslimin, dan kepada golongan orang-orang Islam, wa ulil amri, dan para aparatur negara, para penguasa, fihim, di dalam jama'atil muslimin, amatan secara umum. Jadi khitabnya yang kena perintah Allah itu secara khusus adalah para pengasuh anak yatim. Yang kedua semua orang Islam, supaya bahu membahu memperhatikan nasib anak yatim. Dan yang ketiga tentu negara. Coba kalau kita membaca firman Allah, wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin. Jadi kita diperintahkan Allah untuk islah. Islah itu memperbaiki, islah itu mengembangkan, islah itu jalbul manafi' wa darul mafasid. Menarik, mendatangkan hal-hal yang membawa manfaat dan menolak hal-hal yang merusak. Fal wajibu, yang wajib alal jamaah, atas komunitas al muslimah, misalnya Nahdlatul Ulama, misalnya Lazisnu, misalnya mumathilatun, itu menyerupai fil hukumah, di dalam aspek negara, angtar'a amwala haula ilyatama, yaitu menjaga harta-harta anak yatim. Jadi Nahdlatul Ulama misalnya harus punya badan yang berperan, berfungsi untuk menjaga harta-harta anak yatim. Wa tatma'inna ila husni tanmiyatiha, dan menjadi tenang, menjadi stabil dengan cara mengembangbiakkan harta anak yatim dengan cara yang baik. Wa tadau minat tasyri'iyat, dan meletakkan undang-undang, keputusan-keputusan agama, syariat-syariat agama yang mendukung pemeliharaan dan pengembangbiakan harta anak yatim. Kemudian wa tuqima minad dhamanat, dan juga menegakkan ganti rugi, tanggungan-tanggungan, jaminan-jaminan, yakfulu, sesuatu yang bisa untuk menanggung, mencukupi, lima lil yatim, untuk harta anak yatim, baqa'ahu wa nama'ahu, baik baqa al-mal, hartanya tetap tidak berkurang, dan wa nama'ahu, dan bisa berkembang biak, hatta la ta'kulahu az-zakatu, sehingga tidak dimakan oleh zakat, ila jiwarin nafaqah, pada sisi nafkah. Artinya di sini ada tanggung jawab negara, ada tanggung jawab al-jamaah al-muslimin. Kita orang-orang Islam harus juga punya kepedulian di dalam, misalnya Nahdlatul Ulama punya badan khusus untuk menangani soal anak yatim, kemudian mengolah hartanya, kemudian mengembangbiakkan, sehingga masa depan anak yatim ini tidak terancam. Salisan, yang ketiga, dari berarti tadi ya, yang ketiga dan keempat ini masih pada penguatan hadis tadi. Ini kemudian yang ketiga. Salisan, yang ketiga, annal mustama'a al-islamiyah, sesungguhnya masyarakat Islam
la yadhi'u fihi yatimun, la yudayyi'u fihi yatimun wala dha'ifun. Tidak mungkin masyarakat Islam itu menyia-nyiakan yang di dalamnya itu ada anak yatim dan orang yang lemah. Kalau dia memang al-mustama' al-islami, masyarakat Islam, masyarakat yang guyup, yang patuh kepada perintah Allah, yang taat kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala khasyata 'alal yatim, maka tidak ada ketakutan bagi anak yatim. Idza ftaradna, ketika kita memastikan, anna, ketika kita mewajibkan, mengharuskan, anna amwalahu lam tunmi, sesungguhnya harta anak yatim itu lam tanmi, tidak bisa berkembang. Kama amarat al ahadis, sebagaimana perintah hadis, wa asyarul Quran, dan diisyarai oleh Al-Quran, wa anna zakata bimudhi sinin qad akalatha, dan zakat itu dalam perjalanan banyak, bimudhi sini dengan berlalunya tahun-tahun, artinya mengeluarkan zakat tidak hanya sekali, qad akalatha, sungguh akan menghabiskan harta anak yatim itu. Artinya ini tuntutan ya bagi masyarakat Islam supaya tidak apatis terhadap anak yatim. Mestinya kalau masyarakat Islam kita semua itu care terhadap anak yatim, tentu ya kita tidak akan takut kalau harta anak yatim itu tidak berkembang atau dimakan oleh zakat. Dalam arti kalau kita perhatian, memberikan sumbangan gitu, memberikan nafkah dan lain-lain. Tentu yang paling ideal adalah mengembangbiakan harta anak yatim, baik untuk kebutuhan mengeluarkan zakatnya, keuntungannya, atau untuk menafkah, mencukupi kebutuhan hariannya. Na'am ya la khasyata alaih, tidak ada ketakutan dalam hal ini, li'annahu fi kafalati aqaribihi al-musirina awalan, karena anak yatim itu pada tahap pertama itu dalam tanggungan keluarganya yang kaya, kakeknya, pamannya, bulenya, pakdenya, dan lain-lain. Pokoknya fi kafalati aqaribi, dalam jaminan tanggungan kerabat-kerabatnya al-musirin yang kaya. Tsumma fi kafalati daulah tsaniyan, kemudian yang kedua ditanggung, dijamin oleh negara. Qala ta'ala, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya pada engkau Muhammad, madza yunfiqun, madza, apakah yunfiquna, yang mereka infakkan. Qul, jawab Muhammad, ma anfaqtum min khairin, sesuatu yang kamu infakkan dari hal-hal yang baik, bukan hasil korupsi, falil walidaini, maka berikan kepada kedua orang tua. Masya Allah, orang tua kita ini tujuan utama kita menginfakkan harta kita, karena keberadaan kita ini karena jerih payah orang tua mengasuh kita, membesarkan kita, berjuang mati-matian untuk kehidupan kita. Jadi falil walidain, kedua orang tua kita yang pertama, wal aqrabin, dan para kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, para musafir, orang yang bepergian. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, apa yang kau lakukan pokoknya itu berupa kebaikan, sesungguhnya Allah mengetahui. Artinya Allah akan membalas apa yang engkau lakukan. Al-Baqarah 215. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
Aslinya ini ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil, insyaallah. Ini ayat yang sering disampaikan Gus Dur yang dikenal dengan rukun tetangga. Artinya umat Islam itu jangan hanya fokus pada rukun Islam dengan rukun iman, tapi harus dong dikembangkan menjadi rukun tetangga. Ini disampaikan Gus Dur ketika digugat para kiai di Cirebon kalau tidak salah, di pesantrennya Kiai Fuad Hashim ya. Laisal birra, kebaikan itu tidak hanya ditentukan ang tuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajahmu qibalal masyriqi, di arah timur, wal maghrib, dan di arah barat. Jadi tidak hanya kebaikan itu ditentukan oleh kamu menghadap kemana secara formalitas, walakinnal birra, kebaikan yang sesungguhnya itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikah, wal kitab, kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Ini ada 5. Kemudian wa atal mala ala hubbi, memberikan harta kepada orang-orang yang dia cintai, dia kasihi. Siapa itu? Dzawil qurba, para kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang-orang yang membutuhkan ongkos dalam perjalanannya, wasailin, orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang terpaksa sehingga harus minta-minta, wafir riqab, para budak. Ini ayat yang menurut para pengamat itu menunjukkan bahwa perhatian Islam itu luar biasa terhadap kesalehan sosial. Artinya kesalehan individual spiritual, kesalehan individu itu harus berimbas kepada kesalehan ritual. Artinya orang yang semakin dekat dengan Allah itu orang yang semakin peduli kepada orang lain. Orang yang dekat dengan Allah, memahami betul ajaran Allah, maka perilakunya dan perhatiannya kepada orang lain itu sangat besar. Dia berjuang untuk membebaskan manusia dari kebodohan, dari kekurangan ekonomi, dari keterbelakangan. Semoga Allah menakdirkan kita termasuk bagian dari ini, orang yang teguh keimanannya kepada Allah tapi juga punya kepedulian yang besar terhadap orang lain. Al-Baqarah 177. Ini kalau bisa dihafalkan, ini ayat yang sering disampaikan Gus Dur ya, kaitannya dengan rukun tetangga. Supaya kita care terhadap tetangga-tetangga kita, depan rumah, belakang rumah, samping rumah yang membutuhkan. Kita rajin bersedekah, rajin silaturahim, menggali informasi, menggali kebutuhan dasar orang-orang. Ini penting. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini kaitannya dengan ghanimah, rampasan perang. Ketahuilah sesungguhnya hasil-hasil ghanimah itu yang kau dapatkan itu sesungguhnya dibagi untuk Allah 1/5, juga untuk Rasul, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnis sabil. Ini menunjukkan di dalam harta apapun Allah tidak melupakan nasib anak yatim, orang-orang miskin. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini hasil jadi rampasan perang tetapi tanpa perang gitu. Itu rampasan perang tanpa harus bersusah-susah mempertaruhkan hidup dengan menebas para musuh. Jadi rampasan gratis. Ya maka falillah, bagi Allah, lir rasul, utusan, lidzil qurba, bagi kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, juga ibnu sabil, kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Kenapa pembagiannya begitu? Supaya harta kekayaan itu tidak hanya berputar hanya pada orang-orang kaya,
Wah, ayat ini yang terakhir ini kaila yakuna dulatan bainal aghna minkum menjadi yang illah. Mengapa sirkulasi dan distribusi kekayaan itu harus justru berputar kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Al-yatama wal masakin wa ibnis sabil, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan ongkos dalam perjalanannya, para kerabat. Fafi amwalil afrad, di dalam harta-harta individu-individu orang itu, nasibun lil yatama, ada bagian untuk anak-anak yatim, idza anfaquhu, ketika mereka menginfakkan zakatan aw syai'an ba'da zakah, baik berupa zakat atau selain zakat, ada infak, ada sedekah. Justru menurut Kiai Sahal, kalau zakat itu terbatas dengan jumlah yang terbatas, kalau infak dan sedekah itu tak terbatas. Oleh karena itu semuanya harus digali dan dihimpun. Zakat ya dihimpun, digali. Kemudian infak dan sedekah juga dihimpun dan digali. Wa fi mali daulah, di dalam harta negara ya APBN kalau sekarang, minaz zakati awil ghanimah awil fai, baik dari zakat, dari rampasan perang yang dengan susah payah atau fai tanpa susah payah, juz'un lil yatam, ada bagian bagi anak-anak yatim, inayatan minallahi bihim, sebagai bentuk bukti pertolongan Allah bagi mereka, wariayatan lidhufihim, dan Allah betul-betul menjaga mereka karena mereka orang-orang yang lemah yang butuh pertolongan. Waqad qala alaihi salam, Kanjeng Rasul bersabda, ana aula bikulli muslimin min nafsi, saya orang yang paling harus diutamakan dari semua orang muslim dari dirinya sendiri. Man taraka malan fali warasatihi, orang yang meninggalkan harta maka berikan kepada ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw diya'an fa ilayya wa alayya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang doyaan atau audiyaan atau hal yang sia-sia, yakni aulad dan do'i, anak-anak yang tersia-sia, liqillati malihim, karena sedikitnya harta mereka, wa shighari sinihim, dan umurnya yang masih kecil, fa ilayya, maka kepadaku, wa aliyya, dan padaku. Artinya Rasul di sini bersabda, kalau kita kaji dalam usul fikih, posisinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai ulul amri, sebagai pemimpin tertinggi. Jadi negara punya tanggung jawab untuk merawat, mendidik, mengasuh, mengembangkan potensi anak-anak yatim, orang-orang yang tersia-sia karena keluarganya tidak mampu atau usianya masih kecil dan tidak ada yang merawat. Wa idza kana al-yatim, ketika anak yatim itu fi kafalatil mustama, di dalam tanggungan masyarakat al-muslimi muslim, fala mahala lil khaufi alaih, maka tidak ada tempat untuk takut pada anak yatim itu, ayuh malah, disia-siakan, dienggurno, artinya tidak dirawat, au yudoya, disia-siakan, idza kana min ghairi mal, jika itu dari selain harta. Artinya ketika kesadaran masyarakat muslim itu tinggi untuk perhatian kepada anak yatim, maka tentu tidak akan terjadi anak yatim itu dibiarkan, disia-siakan, tidak ada perhatian. Naudzubillah min dzalik. Wal khulasah, sekarang kesimpulan. Anna malas sabiyyi, sesungguhnya harta anak kecil, wal majnuni, orang gila, tajibu fihi zakah, wajib berzakat. Li'annaha haqqun yata'allaqu bil mal, karena zakat itu hak yang berhubungan dengan harta. Fala yasqutu bisighari wal junun, maka tidak gugur hak itu karena usianya yang masih kecil atau karena faktor gila. Wa yastawi fi dzalika ayyakuna maluhu masyatan sa'imatan aw zar'an wa thamaran aw tijaratan aw nuqudan. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan, artinya status zakatnya itu sama dengan yang lain, baik itu berupa hewan ternak yang dikirim ya, saimah itu maksudnya fil ghanami saimah zakah, artinya disuruh makan di padang sahaya tanpa ada ongkos, ada tempat penggembalaan yang digembala, auzar'an, atau berupa tanaman pertanian, wasamron, dan buah-buahan, au tijaratan, perdagangan, au nuqudan, atau emas dan perak, kemudian dikiaskan fulus, uang sekarang,
bisyarti alla takuna nuqud mursadatan li nafaqatihi ad-daruriyah, dengan syarat harta atau uang yang dia punya itu bukan diperuntukkan untuk nafkah harian yang sifatnya primer, makan minum misalnya. Fa innaha hina idzin la takunu fadilah anil hajatil asliyah lahu. Kalau digunakan untuk kehidupan sehari-hari itu saja mepet, maka itu namanya bukan harta yang lebih dari kebutuhan pokok, dan itu tidak wajib zakat. Wa yutalabu waliyus sabiyyi, orang yang mengasuh anak kecil, wal majnun, dan orang gila itu dituntut bi ikhraji zakati anhuma, untuk mengeluarkan zakat dari keduanya, dari anak kecil dan orang gila. Wal aula, yang lebih utama, kama qala ba'dul malikiyah, sebagaimana disampaikan sebagian ulama-ulama pengikut madhab Imam Malik, ang taqdi bidzalika mahkamatun syar'iyyah, supaya di dalam mengeluarkan zakat anak kecil dan orang gila itu dilakukan oleh mahkamah syar'iyyah, oleh badan khusus syara yang dibentuk oleh negara untuk mengambil zakat itu. Liyarfa'a hukmuha al-khilaf, supaya keputusan yang diambil itu bisa menghilangkan perbedaan. Wala yata'arradu al-waliyyu lil mutalabah, dan wali yang mengasuh itu tidak disinggung-singgung untuk dituntut bi gharamah, dengan ganti rugi atau ta'widin, ya, ganti rugi, denda atau ganti rugi, binaan ala madhabil Hanafiyah, berdasarkan pada madhab Hanafiyah. Tentu kalau dalam konteks Indonesia ya kembali kepada kesadaran waliyul yatim, yang mengasuh anak yatim, ketika harus wajib berzakat, tentu bisa lewat Basnas, bisa lewat Lazisnu, lembaga-lembaga yang sudah mendapat SK resmi dari negara, bekerja sama secara kooperatif, sehingga tujuannya adalah menggapai ridho Allah. Kita mempersiapkan masa depan anak yatim, kita peduli kepada nasib anak yatim dengan mendidik mereka tentang kewajiban berzakat. Dan kalau memang negara harus hadir, sebagaimana pandangan ba'dul malikiyah, itu sesuatu yang baik, karena hukmul hakim ilzam wa yarfaul khilaf, keputusan negara itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Tuh, sehingga wali bisa fokus untuk mengasuh anak yatim, mendidik, membimbing, mengembangkan skillnya, dan juga tadi dalam konteks materi mengembangbiakkan urusan zakat bisa ditangani oleh Basnas kalau di Indonesia, atau Lazisnu. Tentu harus proaktif ya, harus proaktif ini dalam rangka menegakkan agama Allah, syariat-syariat Allah, dengan pendekatan yang persuasif, pendekatan yang kohesif, pendekatan yang memperhatikan aspek psikologis dari masyarakat kita. Saya kira itu pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Ila liqa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.